Pertama, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul lagi pada pertemuan yang ke-9 inilah kalau tak salah, tentang makalah kita atau kuliah kita, sunnah ya, kitab fiqh, kitab tafsir. Salam dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga bisa kita ambil atau kita contoh suri tauladan dari Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnah beliau. Baik, terima kasih. Di sini sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita buka majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita dengarkan atau kita persilahkan presentator kita, Ustazah Nurlailah dan Ustazah Anissa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjelaskan atau memaparkan presentasi makalahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keberadaan Ayat Tafsir dalam Kitab Hadis dan Syarah Hadis. Langsung saja saya akan membacakan pendahuluan. Al-Quran Al-Karim adalah sumber hukum pertama bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Adapun kemampuan setiap orang dalam memahami Al-Quran itu tentu berbeda. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya menjelaskan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan tatanan bahasa mereka. Karena itu semua orang Arab memahaminya dan mengetahui makna-maknanya baik dalam kosakata maupun dalam struktur kalimatnya. Selanjutnya pembahasan. Di sini ada pengertian tafsir, yaitu menurut Syekh Mana Al-Khatan, tafsir adalah ilmu syariat yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa tafsir terdiri dari 4, yaitu pertama, bagian yang dapat dimengerti secara umum. Yang kedua, bagian yang tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Yang ketiga, bagian yang tidak diketahui kecuali oleh ulama. Yang keempat, bagian yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. B. Keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis dan syarah hadis. 1. Tinjauan tafsir dalam Sahih Bukhari. Adapun kitab Imam Bukhari yang diberi nama kitab Jami al-Sahih. Artinya kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang berhubungan dengan akidah, hukum, adab, tafsir, tarikh, dan sejarah Islam. Sejarah hidup. Sehingga dinamakan Jami yang artinya keseluruhan. Dalam penyusunannya, kitab Imam Bukhari ini memulai dengan kitab Al-Iman. Adapun untuk bagian tafsir, Imam Bukhari memiliki 561 hadis yang berhubungan dengan tafsir. Salah satu hadis yang berhubungan dengan tafsir seperti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 57. Hadisnya,
yang berbunyi haddatsana Abu Naim haddatsana Sufyan an Abdul Malik an Umar bin Harits an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kama atu minal mani wa ma'uha shifa'u lil ain. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Bukhari berdasarkan susunan sanadnya sehingga sampai kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari menggunakan metode periwayatan atau bil maqtu. Apabila ditinjau dari segi susunan hadis, Imam Bukhari menjelaskan pada bab tafsir diurutkan menurut sesuai Al-Quran, yaitu dari Quran surah Al-Fatihah hingga ke An-Nas. Akan tetapi tidak semua ayat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa ada pemilihan hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Hal ini sesuai dengan syarat dari hadis Sahih, yaitu periwayatannya harus adil, dhabit, tidak syadz, dan tidak berilat. Muhammad Ajaz Al-Khatib menambahkan bahwa Imam Bukhari mengharuskan adanya pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu guru dan murid, atau biasanya disebut dengan liqa. Sehingga dalam hadis Imam Bukhari, kataan menurutnya belum mengindikasikan adanya pertemuan guru dan murid. Kriteria inilah yang kemudian menjadi landasan Imam Bukhari dalam melakukan penulisan hadis. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh saudara kita. Oke, saya akan coba melanjutkan penjelasan dari Kak Anissa, yaitu metode tafsir Imam Bukhari. Jadi jika dilihat dari sumbernya, maka apakah bil ra'i dan bil madhur? Jika terdapat kecocokan metode penafsirannya, maka mengkomparasikannya dengan beberapa ulama tafsir yang menggunakan metode dan sumber yang sama. Dalam hal ini mengambil mufasir klasik seperti Ibnu Jarir, Al-Tabrani, atau Ibnu Katsir. Contoh penafsirannya yang berkaitan dengan hadis-hadis terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Imam Bukhari mengambil penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Umar. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Abdillah qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Asyura yasumuhu ahlul jahiliyah falamma nazala Ramadan qala ma syaa sawmuhu wa man syaa lam yasumuhu. Umar berkata, adapun pada hari Asyura ahli al-jahiliyah berpuasa. Ketika ayat ini turun, Ibnu Umar berkata, barang siapa yang berpuasa silakan, dan barang siapa yang tidak berpuasa Asyura silakan. Jika dibandingkan dengan penafsiran Ibnu Jarir At-Tabrani menjelaskan dari sisi bahasa terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa pengertian amanu yaitu orang-orang yang percaya kepada segala sesuatu. Begini dan begitu maksudnya ialah menahan segala sesuatu dari semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata doa menjelaskan bahwa sebelum datangnya ayat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah telah mewajibkan manusia untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian, jika ditinjau dari segi penjelasan tafsir, terlihat jelas bahwa Imam Bukhari tidak menjelaskan ayat secara detail. Penjelasannya hanya berupa kumpulan-kumpulan hadis yang bersumber dari sahabat ataupun tabi'in dan tidak menjelaskan secara komprehensif. Ya mungkin cukup penjelasannya para Ustadz Firdaus. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan presentasinya yang sama-sama sudah kita dengar. Jadi tentang paparan beliau mengenai keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab-kitab hadis, ya, dalam hadis. Toib, sebelum kita beranjak kepada pertanyaan dan juga komentar mengenai makalah teman kita ini, mari kita persilakan kepada pembanding
untuk memberikan bandingannya terhadap makalah ini. Kepada Bapak Irfan Idrus Harahap, ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Mukarram yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu kita Al-Ustadz Dr. Astronawer Faza MA. Kemudian yang saya hormati para asatidz wa asatidzah dan rekan-rekan semua yang telah berhadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dalam hal ini saya diamanahkan sebagai pembanding makalah kita yang berjudul keberadaan ayat-ayat tafsir dalam kitab hadis dan syarah hadis. Setelah saya membaca makalah kita ini, menurut hemat pengetahuan saya sudah sangat bagus sekali dan sudah sesuai dengan kriteria penulisan karya ilmiah. Kalaupun ada sedikit kesalahan, sini saya tidak mengatakan kesalahan, mungkin namanya khilaf ataupun lupa, karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya dari lupa, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya menemukan di bagian footnote itu, misalnya di footnote nomor 1, di footnote nomor 7, 8, 9, 10, 11, itu pemakalah ketika menuliskan judul buku tidak membuat cetak miring, sedangkan di penulisan footnote nomor 2, 3, 4, 5, 6 pemakalah menuliskan cetak miring, yang mana yang sesuai dengan kriteria penulisan karya ilmiah harusnya dibuat cetak miring. Selanjutnya, kemudian saya melihat di sini ada sebagian footnote yang mencantumkan nomor halamannya, sedangkan sebagian tidak ada dicantumkan nomor halaman. Selanjutnya, dalam bagian kesimpulan, sebenarnya saya sendiri pun sebenarnya belum mahir, belum mengetahui sebenarnya kesimpulan itu lebih bagusnya dibuat dalam bentuk per poin atau dalam bentuk paragraf. Nah, mungkin nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan kita semua yang lebih mahir dalam hal tersebut. Kemudian dari segi isi, menurut hemat pengetahuan saya, makalah ini sudah sangat bagus dan sesuai dengan judul materi kuliah kita hari ini. Karena kan judul kita ini membahas tentang keberadaan ayat-ayat tafsir dalam kitab hadis dan syarah hadis. Di sini saya melihat pemakalah sudah mencantumkan ayat-ayat tafsir tersebut dalam kitab hadis. Pemakalah di sini saya melihat mengambil sampel kitab Al-Imam Bukhari, yang mana ketika Al-Imam Bukhari menafsirkan Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Bukhari adalah seorang muhaddis. Ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau tidak detail sekali menafsirkannya, berbeda dengan misalnya Imam At-Tabari ataupun Imam Ibnu Katsir yang menafsirkan melalui perkata. Sedangkan Imam Bukhari hanya menafsirkan melalui dengan pemilihan hadis-hadis. Misalnya beliau memasukkan hadis haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, diterima dari Ubaidillah, qala, ia berkata,
akhbarani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepadaku Nafi' diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala kana Asyura'u yasumuhu ahlul jahiliyah. Adalah dahulu itu puasa Asyura adalah puasanya orang-orang jahiliyah. Falamma nazala Ramadhanu, maka datang bulan Ramadan, qala maka beliau bersabda, man sa'a shamahu, barang siapa yang ingin melaksanakan puasa hendaklah berpuasa, wa man lam yasumhu wa man sya'a lam yasumhu, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka hendaklah ia meninggalkan. Mungkin itulah demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Idrus Arhab telah menyampaikan bandingan daripada yang telah memberikan paparan bandingannya terhadap makalah Ustazah Nurlailah dan Ustazah Anissa. Ya, sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan ataupun tanggapan, tadi sudah kita dengar bahwasanya judul daripada materi kita ini, makalah kita ini atau pembahasan kita ini adalah keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis atau kitab syarah hadis. Tentunya menjadi problem ataupun pertanyaan bagi kita semua bahwasanya apakah memang makalah tersebut sudah menampilkan pembahasan ayat-ayat tafsir itu ataupun di kitab-kitab hadis atau masih belum, karena yang kita kitab hadis itu banyak ya, kitab hadis itu banyak, dan juga tentunya ini kaitannya dengan penafsiran-penafsiran juga ada kaitannya. Makanya mata kuliah kita ini ada mata kuliah hadis ya, sebab ada kaitan antara hadis dan tafsir. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, cikal bakalnya adalah daripada komentar-komentar para sahabat mengenai ayat-ayat yang turun pada masa beliau, pada masa sahabat-sahabat ya. Ada yang dikomentari oleh Nabi, ada yang dikomentari oleh para sahabat menurut pengetahuan mereka terhadap itu. Tapi untuk tidak memperpanjang pembahasan, mungkin kita semua sudah mendengar bahwasanya peran-peran daripada pemakalah dan pembanding tadi. Maka di sini saya akan buka sesi tanya jawab ya, tanya jawab terhadap pemakalah ataupun presentator kita. Kepada teman-teman ya, pada sisi ini saya akan bagi mempersilakan 3 orang penanya untuk mengomentari ataupun memberi pertanyaan kepada pemakalah hari ini. Baik, silakan. Komentar boleh Ustaz? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Firdaus, kepada pemakalah, kepada dosen pengampu. Semoga kita dalam senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan kita pada perkuliahan STT ya, As-Sunnah wa Tatbiquha fit Tafsir, dengan judul keberadaan ya, bukan kedudukan kan, keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis maupun syarah hadis. Jadi ada kitab hadis, ada syarah hadis. Nah, di sini dari pemaparan makalah saya belum mendapatkan yang sebenarnya dimaksud ayat-ayat tafsir itu yang bagaimana ya kan. Maksudnya gimana ya, ayat-ayat tafsir jadi objeknya kemana gitu.
Kemudian saya juga belum menemukan berapa jumlah ayat-ayat tafsir itu dalam kitab-kitab hadis, terutama kutubus sittah lah ya kan, karena yang mu'tabarah yang kita pegang. Kemudian berapa pula jumlah ayat-ayat tafsir di dalam kitab syarah hadis, karena beda kitab hadis, beda kitab syarah. Kalau dia misalnya contoh Sahihul Bukhari yang kita kenal dengan kitab Al-Jami', apa itu nama lengkapnya Ustaz Firdaus? Nama lengkapnya agak-agak lupa pula saya. Kalau kenalnya kan kitab Al-Jami', kalau panjangnya apa itu Ustaz Firdaus? Ada itu. Nah, nanti kita lihat lagi lah ya. Jadi kalau kitab Sahihul Bukhari yang dikenal kitab Al-Jami', karena kan menyangkut ada tafsir, ada kisah, ada akhlak, ada apa lagi? Ada 9 itu kalau tak salah itu, maka alasannya dinamakan Al-Jami'. Salah satunya itulah tafsir. Jadi begitu pula dengan kitab syarahnya. Kitab syarah Sahih Bukhari ini kan ada kalau tak salah ada 4, yang mana Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Umdatul Qari, Badrul Aini, Irsyadus Sari, Al-Qistolani, dan Ikmalul Muallim, Qadhi Iyad. Kemudian ada kitab hadis Sahih Muslim dengan kitab syarahnya Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada kitab hadis Sunan Abi Daud yang kitab syarahnya adalah Aunil Ma'bud yang ditulis oleh Al-Imam Al-Azim Al-Abbadi. Kemudian Sunan At-Tirmidzi, ada Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Imam Al-Mubarak Furi. Ada kitab Sunan An-Nasa'i, ada kitab syarahnya Zaratul Ruba yang ditulis oleh Imam Asyuti, kemudian dan lain-lainnya. Nah, jadi belum menemukan saya kitab syarah hadisnya dan jumlahnya berapa ayat tafsir itu. Demikian kurang lebihnya Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Adi atas komentarnya yang mengandung pertanyaan juga ya. Mungkin bisa ditanggapi nanti oleh pemakalah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi atau mengomentari? Silakan. Izin bertanya, Ustadz Firdaus. Ya, silakan Pak Surya. Sedikit saja sih pertanyaannya. Tadi metode tafsir Imam Bukhari ya. Jadi dalam menjelaskan metode tafsir Bukhari dengan mengambil sampel-sampel dari kitab Sahih Bukhari yang isinya tadi mengenai hadis-hadis tafsir ya. Kemudian dilihat dari sumbernya atau manhajnya apakah bil ra'yi dan bil ma'thur. Jadi jika terdapat kecocokan metode penafsirannya, maka mengkomparasikannya dengan beberapa ulama tafsir yang menggunakan metode dan sumber yang sama di sini, mengambil mufasir klasik ya, seperti Ibnu Jarir Al-Tabari atau Ibnu Katsir. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah maksudnya ini gimana ini? Mengambil sampel-sampel dari kitab Sahih Bukhari, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir Bukhari ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya terhadap pertanyaannya ya. Apa kelebihannya dan kekurangan metode tafsir Imam Bukhari ini? Baik, silakan yang lain. Tak ada? Ada lagi? Bagaimana? Teman-teman? Nampaknya ini udah tak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Oke, silakan. Fauzi. Terima kasih Pak Ustaz Firdaus sebagai moderator. Sebagaimana pembahasan kita pada perkuliahan ini, keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis dan syarah hadis
ini hanya sekedar tanggapan saja. Sementara kita lihat di dalam makalah hanya mendominan kepada Sahih Bukhari. Sementara kan masih banyak juga lain lagi kitab-kitab hadis. Kenapa tidak dicantumkan di dalam makalah tersebut kitab-kitab hadis yang lain? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Di sini saya rasa ya mungkin sudah harus ditanggapi oleh pemakalah. Di sini ada 3 orang penanya ya, dan juga ada komentar dan juga tanggapan. Yang pertama daripada tentunya pembanding sendiri ya, mungkin dikomentari dari pemakalah terhadap bandingan daripada pembanding kita tadi ya. Katanya sudah kalau dari segi penulisan sudah mendekati karya ilmiah ya, kemudian isi ya mungkin letak daripada pembahasan di kesimpulan ya, pada kesimpulan poin-poin pada kesimpulannya ini masih dipertanyakan. Kemudian pertanyaan daripada yang pertama tadi, apa maksud ya ayat-ayat tafsir ini sebenarnya? Maksud ayat-ayat tafsir ini bagaimana ya di dalam kitab-kitab hadis atau kitab syarah hadis? Ini mungkin masih mengandung mubham ya, masih belum jelas lagi makna daripada keberadaan ayat-ayat tafsir ini. Maksud ayat tafsir itu seperti apa? Kemudian juga jumlah ayat-ayat tafsir yang ada di dalam kitab hadis dan kitab syarah hadis ini berapa jumlahnya? Seperti itu. Mungkin ini dulu ya yang ditanggapi oleh pemakalah. Silakan Ustazah Nurlela dan juga Ustazah Anissa untuk menanggapi ini, menjawab pertanyaannya. Halo. Masih ada lagi pemakalah kita nih? Iya, Ustadz Firdaus. Masih ada. Ya silakan Ustazah Anissa dan juga Ustazah Nurlela. Boleh minta waktunya untuk mencari jawaban. Oh, cari jawaban lagi. Ayo Ustazah Nurlela, bantu itu. Pak, sudah ada jawabannya nih Ustazah Nurlela? Ini Google pun pening jawabnya nih. Iya Ustaz, sabar ya Ustaz. Oh iya, sahabat. Yang penting ada komentarnya. Sabar nih pakai menit enggak nih? Biar kita kasih dulu berapa menit kesabarannya nih. Ustadz Firdaus, sebelumnya saya ingin menanggapi dari Pak siapa tadi? Yang pertama Irfan Idrus. bukan yang pertama tadi. Oh, yang pertama yang menanyakan. Ustadz Hadi. Ya, Ustadz Hadi yang menanggapi dari makalah kami ini kan. Sebenarnya kami di pemakalah juga kebingungan, kewalahan mencari bahan ini ya. Sebenarnya yang kalau pribadi makalah ini cocoknya itu judulnya itu tafsir dalam kitab hadis. Tapi kami memang tidak di sini di makalah ini kami hanya mencantumkan dari kitab hadis. Kalau dari syarah hadis kami memang tidak menemukannya. Terus berapa jumlah dari kitab syarah hadis ini juga karena kami tidak pakai syarah hadis, kami hanya pakai kitab hadis. Yang inilah yang kami temukan. Terus apa tadi pertanyaannya Pak?
Pertanyaan yang mana ini? Tangkapannya tadi. Oh ya, letak keberadaan Kalau pertanyaan Ustadz Hadi tadi, maksud daripada ayat-ayat tafsir ini apa? Ya, ya. Kemudian jumlahnya berapa di dalam kitab hadis dan kitab syarah hadis? Mungkin itu aja. Ya, di sini kami tidak menemukannya berapa jumlah ayat yang ditafsir di kitab hadis, kami tidak. Kami hanya kami langsung mencari kitabnya. Kitab inilah kitab hadis tapi dari beberapa ayat yang kami temukan. Kami tidak menemukan berapa jumlahnya tafsir yang di dalam kitab hadis, kami tidak menemukan. Kami hanya mengambil dari beberapa hadis yang ada di dalam kitab hadis tersebut. Mengambil beberapa ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab hadis tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin nanti dari teman saya, Ibu Nuraila, yang melengkapinya. Terus dari Pak Surya, sampel-sampel dari kitab Sahih Bukhari yang ada di bagian D, metode tafsir Imam Bukhari. Sebenarnya ini kesalahan dari penulis ya. Sebenarnya ini kan kami mengambil dari jurnal, kami tidak mengubahnya. Di sini penulis yang melakukan penelitian terhadap kitab Bukhari langsung yang mengambil dari sampel-sampel kitab Sahih Bukhari. Menurut saya, sampel-sampel yang di sini itu yaitu diambil dari beberapa ayat Al-Quran yang ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari. Terus yang isinya itu sesuai dengan hadis yang ada di tafsir tersebut. Kemudian penulis itu melihat dari sumber manhajnya. Manhajnya itu hasil dari pemahamannya. Dilihatnya apakah tafsir ini masuk ke dalam ro'i, yaitu ayat Al-Quran yang ditafsirkan berdasarkan logika, atau masuk ke dalam golongan bil matsur, yaitu tafsiran ayat dengan ayat. Mungkin seperti itu ya. Karena ini yang penulis langsung melakukan penelitian, jadi kami hanya mencantumkannya. Selebihnya saya mohon maaf. Itu aja yang mungkin saya bisa tambahkan untuk saat ini. Oke, itu paparan daripada jawaban daripada Ustazah Anissa. Bagaimana? Mungkin bisa dibantu lagi oleh Ustazah Nurlaila. Tadi jawabannya adalah ini sebenarnya ini bukan maksudnya ini ayat-ayat tafsir. Cocoknya tafsir judulnya ini. Seperti itu. Kita tanyalah nanti ya kan dosen kita. Betul apa enggak itu? Soalnya saya membaca pun kayaknya ini lebih kena tafsir di dalam kitab hadis. Kalau ayat-ayat dalam kitab hadis kami tidak menemukannya. Sebetulnya itu ada ayat, ada koidnya tafsir. Kalau tafsir sendiri, wah itu udah bahaya lagi, lebih umum lagi itu Bu Anissa. Itu bagi saya ya. Kalau saya, komentar saya. Ini udah cocok ini sebenarnya judulnya ayat-ayat tafsir. Tapi di sini kalau mencontohkan kan, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di sini ada hadis yang ditafsirkannya sesuai dengan ayat tersebut gitu. Ya. Kayak misalnya ayat 183 ditafsirkan dengan perkataan Umar. Iya. Nanti kalau saya komentari macam pembanding pula saya ini. Saya moderatornya kan. Nggak apa-apa juga sebenarnya Pak. Tapi mau bantuan lah Ustaz Firdaus. Minta bantuan dia. Nah, kalau tidak salah di makalah yang dibuat ini tadi ada dicantumkan tafsir yang dimuat oleh yang hubungannya ada ayat-ayat tafsir ya, ada 561 di Sahih Bukhari. Mungkin itu bisa dijawab tadi dari pertanyaan Pak Hadi tadi ya. Tapi tak tahu, saya nggak ada jawabannya seperti itu. Kemudian pertanyaan daripada Pak Surya ini belum nih. Apa kelebihan dan kekurangan metode tafsir ini? Itu yang belum tadi kan? Coba mungkin dijawab dulu. Ya lupa saya.
Mungkin Bu Lela yang ingin menambahkan. Silakan Bu Lela, kalau ada yang ingin ditambahkan. Pak Firdaus, mungkin saya ingin menambahkan dari jawaban Pak Surya ya. Silakan Bu Anissa, dengan senang hati. Di sini saya akan memberikan kekurangan dari Sahih Bukhari sendiri. Di sini saya menemukan peneliti yang langsung beliau menyebutkan dari segi penjelasan tafsir di sini bahwa Bukhari itu tidak menjelaskan ayat secara detail. Penjelasannya hanya berupa kumpulan-kumpulan hadis yang bersumber dari sahabat ataupun tabi'in dan tidak menjelaskan secara komprehensif. Kalau misalnya dilihat dari penjelasan mengenai Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, beliau kan menafsirkannya dengan hadis. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dari penjelasan yang lain, bahwasannya mereka mendirincikannya gitu. Tapi hanya menemukan kekurangannya, kalau kelebihannya saya belum menemukannya. Ini gawat juga nih kan, tak ada kelebihannya ya. Belum menemukan. Saya belum menemukannya. Ada. Sip. Kalau dilihat daripada penjelasan Bu Anissa ini, bahwasanya kekurangannya beliau tak menafsirkan katanya. Nah, sedikit sekali. Ya, kalau saya mengomentarinya, karena beliau bukan mufasir, beliau hanya mengutip ataupun menukil hadis-hadis yang berkenaan dengan penjelasan ayat-ayat itu. Itu yang dinukilkannya, ditaruhnya di kitab hadisnya. Nah, mungkin itu dari saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau tanggapan yang ketiga dari Ustadz Fauzi, ya. Ini katanya yang mendominasi di dalam tulisan makalah Ustazah Anissa dan Ustazah Nurlela ini hanya Sahih Bukhari saja atau Imam Bukhari saja. Kenapa? Padahal kitab-kitab hadis yang lainnya banyak. Mengapa hanya Bukhari saja? Mungkin ini bisa ditanggapi dulu. Ya, silakan pemakalah. Iya, seperti yang tadi, kami di sini hanya mengambil dari kitab Sahih Bukhari. Inilah yang kami temukan gitu kan. Sementara memang diminta itu dari kitab hadis dan kitab-kitab hadis yang lain, tapi kami hanya menemukan dari kitab Sahih Bukhari. Ada lagi, Ustazah Nurlela? Ya, Ustaz. Itu tadi sama seperti Kak Anissa bilang tadi kan mungkin ya. Gimana, Ustaz? Tidak, lanjut. Kami hanya menemukan inilah tadi kesalahan kami juga kan dalam kekurang pahaman kami juga. Jadi kami juga hanya menemukan yang Bukhari saja gitu di jurnal. Jadi untuk penambahan dikit dari kelebihan Surya tadi, Pak. Ya, mungkin kelebihan metode dalam penafsiran itu, kelebihan dan kekurangannya itu mungkin yang pertama kami temukan itu mungkin dari tafsir Bahlili ya. Ini disebut metode tafsir yang memaparkan bahwasanya dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran itu dia berbentuk al-masur dan biroi. Mungkin dalam ruang lingkupnya itu juga
luas dan membuat metode ini juga Mufassir mencurahkan bahwasanya penafsiran ini terlebih dari bentuk biro'yu sehingga melahirkan penafsiran yang lebih berkembang. Mungkin kalau untuk kekurangannya dalam metode tahlil ini juga bahwasanya hal ini menimbulkan juga bahwasanya juga tidak konsisten dalam memberikan petunjuk dan juga penafsirannya membuat subjek dalam penafsiran itu berbentuk biro'yu yang banyak menyimpang. Mungkin itu saja, Ustaz. Ini jangan banyak-banyak nih, banyak-banyak entah apa pula nanti disampaikan ya kan. Ada pula yang menyimpang-menyimpang nih. Ini gawat ini perlu diluruskan nanti nih sama dosen kita ya. Kita tengok lagi. Itulah tadi jawaban daripada pemakalah kita dan juga jawaban daripada tanggapan dan komentar teman-teman kita tadi. Kalau saya lihat daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, saya rasa belum mengena sih, belum tepat jawabannya ataupun yang diminta oleh penanya. Tapi itu anggapan saya. Mungkin kita kembalikan kepada penanya, apakah cocok ataupun ini sesuai dengan yang ditanya oleh penanya tadi. Kita tanya dulu. Kalau ridho dia ya kita pindah, ya kan penanyanya. Ya, bagaimana Pak Hadi terhadap pertanyaannya tadi? Apakah tepat sasaran pertanyaannya tadi? Halo Pak, Ayah. Iya. Bagaimana jawaban daripada pertanyaan antum tadi? Oh, kalau saya nanggap ya Pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha aja Pak. Oh gitu. Iya iya Karena iya kan iya iya. pemakalah bukan alat pemuas pula ya kan. Tidak, kita tidak cari puas tak puasnya ya kan? Mana tahu. Antan mimpi-mimpi pula nanti kan? Karena belum kena tadi entah penasaran. Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Oke lah kalau gitu. Laha maka sabat lah. Sip. Oke, itu tadi jawaban daripada pemakalah terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menanggapi ataupun yang ingin menjawab daripada pertanyaan tersebut atau menyempurnakan pertanyaan tersebut, ya silakan. Sebelum kita kembalikan kepada dosen kita. Ya, silakan. Teman-teman yang lain. Tak ada? Sebenarnya memang kita harus tahu dulu yang seperti Ustadz Abror sampaikan pertemuan minggu lalu ya. Kita harus paham dulu judul kita, topik kita itu apa gitu. Ya kan, di sini keberadaan ayat di dalam kitab hadis dan syarah hadis tadi memang sudah disampaikan oleh moderator, yaitu kita harus paham dulu gitu kan, arahnya kemana gitu, ruang lingkupnya apa, keberadaan ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis dan syarah hadis. Jadi kita harus tahu dulu ontologinya, ya kan, kemudian baru epistemologi dan aksiologi atau kebermanfaatannya untuk apa, seperti itu. Jadi memang belum terlalu klik sih sebenarnya di hati kita masing-masing gitu. Seperti itu aja sih. Ini sebenarnya masih banyak teman-teman yang lain yang pengen menyampaikan. Ayo, silakan. Yang ingin menyampaikan, mengomentari, atau menambah jawaban, atau menyempurnakan jawaban, silakan. Ya, kepada kawan-kawan semua. Ada lagi? Mumpung diskon nih. Diam aja nih. Krik-krik deh. Tak ada lagi. Nah, kalau tak ada lagi kita persilakan ini kepada dosen kita.
tak ada ya. Baik, demikianlah jawaban-jawaban daripada pertanyaan yang ditujukan kepada pemakalah kita tadi ya hari ini. Ya mungkin tak ada lagi tanggapan, tak ada lagi komentar. Kita persilahkanlah kepada dosen kita, kepada Dr. Asrar Mabrur Faza, untuk menjelaskan ya lebih rinci lagi daripada maksud dan tujuan judul makalah kita pada hari ini. Kepada dosen kita, dosen kami ya Ustaz Asrar, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang ayat-ayat tafsir di dalam kitab hadis dan syarah hadis. Ayat-ayat tafsir. Pada tataran ontologi misalnya kita harus menjelaskan itu apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tafsir. Tadi sudah ada penjelasan tentang tafsir di dalam makalah itu. Tapi begini, saya lihat Anda tidak siap sebetulnya untuk menyampaikan presentasi. Pertama, ini ketidaksiapan ini dari semuanya sepertinya. Pertama, dari segi presentator, saya melihat tidak ada slide atau PowerPoint-nya, sehingga tidak nampak ada powernya di sini, apalagi poinnya. Jadi karena PowerPoint-nya tidak ada, powernya tidak ada, poinnya pun mungkin kurang. Jadi harus ada PPT-nya, harus ada slide-nya. Itu menunjukkan bahwa Anda siap. Saya juga tidak ada melihat flyer yang biasa kita lihat ketika kita akan kuliah. Saya tidak ada melihat di situ. Nggak tahu saya apakah ini tindakan diskriminatif. Saya kira tidak lah ya. Kita tidak boleh bersuuzon. Saya kira dua narasumber kita pada hari ini sangat representatif lah untuk menjelaskan tentang ayat-ayat tafsir. Tapi sayangnya tidak ada flyernya. Jadi mungkin kalau ada orang bertanya, tiba-tiba kok tidak ada begitu pada hari Sabtu gitu kan? Atau karena apanya dari kaum feminim atau bagaimana atau bagaimana kan? Nah, mudah-mudahan tidak tindakan yang diskriminatif karena orang akan melihat kan mana kaum perempuannya kan begitu. Baik, itu salah satu indikator yang saya nilai itu tidak siap. Salah satunya ya. Semoga nanti di kemudian hari itu bisa dipersiapkan lebih baik. Saya kira ketua kelas sudah maksimal itu untuk mengajak Anda untuk melaksanakan sikap disiplin ya pada setiap perkuliahan. Anda harus menghargai itu apa yang sudah diupayakan oleh ketua kelas ya, Pak Surya. Baik, semoga Allah membalas Anda ya. Iya Pak. Surya Allah. minta maaf ya Ustadz ya untuk ini bukannya ada diskriminatif, cuman memang agak sibuk Ustadz untuk membuat flyernya. Tapi nanti akan segera dibuat ya Ustadz ya. Minta tolong mungkin sama ajudan Anda barangkali ya, Anda punya asisten ajudan atau siapa begitu dari kawan-kawan yang lain. Iya. Ya, kan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini kan. Baik. Kita kembali ke persoalan. Ayat-ayat tafsir. Saya melihat bahwa makalah ini adalah hadis-hadis tafsir. Ya, betul apa yang disampaikan oleh salah seorang narasumber tadi, bahwa di sini kelihatannya hanya mau melihat, bahkan saya lihat sudah ada yang terlalu jauh, yaitu berbicara tentang metode tafsir Imam Al-Bukhari. Wah, itu luar biasa itu. Kalau kita bahas bisa satu mata kuliah itu, bukan satu judul, bukan. Ya, metode tafsir Imam Al-Bukhari. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah ayat-ayat tafsir. Ada dua definisi ayat-ayat tafsir.
kita berbicara pada aspek ontologinya dulu ya. Tafsir sudah jelas itu adalah bayan, penjelas ya. Ayat ya tentu yang maksudkan adalah ayat Al-Qur'an. Ayat tafsir yang pertama bisa dimaknai adalah ayat-ayat yang ditafsirkan di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarah hadis. Yang kedua bisa dimaknai begini, ayat-ayat tafsir itu adalah ayat-ayat yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an. Yang digunakan penggunaannya bisa kita temukan di dalam kitab penggunaannya bisa ditemukan di dalam kitab hadis dan kitab-kitab syarah hadis. Itu definisinya. Maka yang kita maksudkan adalah definisi yang pertama adalah ayat-ayat yang ditafsirkan di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarah hadis. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu ya cukuplah kalau memang pemakalah menampilkan kitab hadis berupa Sahih Al-Bukhari. Itu tidak jadi persoalan. Tidak mesti juga harus semua kitab hadis dibahas kan. Jadi ketika presentator sudah menampilkan bahwa bagaimana Imam Al-Bukhari menampilkan hadis-hadis tentang tafsir tadi ya, lalu mengutip beberapa ayat Al-Quran, ada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 183, ada penafsiran surah Ali Imran ayat 110, dan lain sebagainya itu, saya kira itu cukup untuk kita menelusuri lebih lanjut tentang tentang ayat-ayat yang digunakan di dalam penafsiran atau ayat-ayat yang ditafsirkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti yang disinggung tadi ada tentang pengertian apa itu manna kan begitu ya, ada riwayat yang dicantumkan. Tapi lagi-lagi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan ya di dalam kitab, kita fokus kepada Sahih Bukhari deh misalnya karena ini yang disampaikan oleh pemakalah. Ayat-ayat tafsir, ayat-ayat yang digunakan atau yang ditafsirkan di dalam Sahih Al-Bukhari itu pertama dia menjadi judul pada setiap bab atau judul kitab ya. Bahkan ada judul kitab, tapi pada umumnya adalah banyak sekali ayat-ayat itu digunakan sebagai judul bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Meskipun di dalam Sahih Bukhari ada namanya kitab tafsir ada ya. Tetapi tidak hanya pada kitab tafsir itu ayat-ayat itu ditafsirkan. Kitab pada misalnya kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah itu pun banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai judul bab. Kitabut Tauhid, Kitabul Fitan dan sebagainya itu kalau Anda melihat kan kemarin sudah ada Sahih Bukhari ya di share atau dibagikan. Kalau Anda lihat daftar isinya itu ayat-ayat Al-Qur'an menjadi nama bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu yang pertama. Kita kan berbicara keberadaan ini. Keberadaan itu bisa luas ya, sangat luas. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an itu pun seperti yang pernah disinggung juga oleh presentator atau pemakalah, tidak semua ayat Al-Qur'an ditafsirkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tidak semuanya ditafsirkan. Maka ayat-ayat yang menurut beliau penting saja untuk ditafsirkan. Bab qauluhu misalnya hafidhu 'alas shalawatil wusta. Itu misalnya beliau mencantumkan beberapa riwayat tentang itu. Yang dipentingkan di situ adalah as-shalatul wusta-nya, bukan hafidhunya, misalnya begitu. Bahkan nanti kalau Anda melihat di daftar isinya itu ya ada judul babnya adalah sebuah ayat Al-Qur'an tapi tidak ditafsirkan. Maksud saya tidak diberi penjelasan tentang ayat yang menjadi judul bab itu. Nah, itu nanti coba Anda cari itu. Selanjutnya pada Sahih Al-Bukhari, ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan di dalam Sahih Bukhari itu
terkadang tidak tidak langsung diambil dari tafsirun Nabawi, tidak langsung dilihat dari riwayat yang berupa marfu atau musnad dari Nabi, tapi ada riwayat-riwayat mauqufah. Bisa jadi dalam bentuk asbabun nuzul, bisa jadi dalam bentuk penafsiran kata. Ibnu Abbas itu banyak dikutip, Mujahid banyak dikutip. Jadi penafsiran kata atau ayat-ayat yang ditafsirkan itu ada kalanya dalam bentuk kata-kata, lafal-lafal. Dan lafal-lafal itu pemaknaannya dikutip dari beberapa ulama. Dan Anda harus tahu juga bahwa Imam Al-Bukhari tidak pernah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri. Dia hanya mengutip beberapa pendapat dari para ulama tentang makna dari lafal-lafal ayat yang ditafsirkan. Nah, di situ mungkin kita beranggapan ini bahwa Imam Al-Bukhari tidak mengerti tafsir. Tidak mungkin tidak mengerti tafsir, karena semua para ulama tentu mengerti ilmu tafsir. Tapi beliau tidak mengatakan kultu. Ini kan biasa nih. Biasa di dalam di dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab hadis atau kitab tafsir ada ungkapan kultu. Maksudnya adalah itu adalah pendapat dia. Jadi paling banter hanya Imam Al-Bukhari itu mengutip pendapat para ulama atau dari sahabat atau para tabi'in misalnya. Dan yang lebih menarik dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tafsir terhadap ayat-ayat yang ada dalam kitabnya itu beliau kutip dari Abu Hurairah. Nah, ini bisa ini menjadi bahan bahan penulisan buku ini bagi di antara Anda yang ingin menulis kitab tafsir. Coba Anda kompilasi penafsiran Abu Hurairah dalam satu buku, dalam satu kitab. Lalu Anda beri judul Tafsir Abi Hurairah. Nah, itu belum ada ya? Atau ada yang sudah tahu ada kitab yang khusus mengoleksi ayat-ayat tafsir, ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah? Ada yang sudah pernah lihat? Kalau saya rasanya belum. Ada yang sudah pernah lihat tafsir tafsir Al-Quran yang ditulis yang dibuat oleh Abu Hurairah? Ya, mudah-mudahan saja belum ada ya. Itu mungkin bisa lah untuk belum ya. Ya, banyak. Kalau tafsir Aisyah seingat saya ada. Tapi kalau tafsir Abu Hurairah rasanya belum ada. Nah, kitab Sahih Al-Bukhari saya kira bisa menjadi referensi untuk mengoleksi, mengkompilasi beberapa penafsiran Abu Hurairah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tentu mungkin yang dimaksudkan adalah penafsiran kata ya. Tafsir lafzi. Tafsir lafzi li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ini kalau kita berbicara tentang kitab hadis. Tapi sayang sekali seperti diungkapkan tadi, makalah ini sama sekali tidak menyentuh kitab syarah hadisnya. Tadi ada beberapa kitab syarah yang diungkapkan oleh Pak Hadi. Ya. Salah satunya adalah kitab syarah Fathul Bari. Adalah syarah pada kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita melihat dalam makalah itu ada penafsiran surah Ali Imran ayat 110. Pada halaman berapa itu? Coba Anda lihat. Tafsir terhadap ayat Al-Quran ayat 110. Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Imam Al-Bukhari mengutip riwayat untuk menafsirkan ayat ini. Mengutip riwayat, dan riwayat itu ternyata adalah penafsiran Abu Hurairah. Nah, ini penafsiran Abu Hurairah terhadap ayat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas qala
Jadi Abu Hurairah berpendapat khairu ukhrijat lin kuntum khaira ummatin itu ukhrijat linnas ditafsirkannya dengan sebuah ungkapan, berarti ungkapan itu adalah mentok kepada Abu Hurairah, tidak kepada Nabi, berarti dia semacam riwayat mauquf. Khairun nasi linnasi khairun nasi linnas. Sampai di situ ya. Khairun nas linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bersikap baik terhadap manusia yang lain. Sampai di situ. Kemudian dilanjutkan oleh ta'tu nabihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Kalau kita terjemahkan hadis ini ya secara harfiah, maka manusia yang terbaik itu adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain atau orang yang lain, dan mereka mendatangi manusia lain itu dengan mengalungkan rantai di pundak atau di lehernya sampai yang dikalungkan itu masuk Islam. Itu luar biasa ini. Kalau kita baca kitab syarahnya, kitab syarah yaitu Fathul Bari, sepertinya Ibnu Hajar Al-Asqalani enggan menjelaskan. Apa yang beliau enggan menjelaskan yang mana? Belum enggan menjelaskan kalimat ta'tu nabihim fis salasil fi a'naqihim itu dan seterusnya. Beliau hanya mensyarah riwayat mauquf yang berisi kalimat khairan nasi linnas. Beliau mengatakan begini, maksudnya adalah tidak semua manusia baik. Jadi ada sebagian manusia yang baik untuk manusia yang lainnya. Kenapa? Karena ada kontribusi seseorang itu bisa membuat seseorang itu menjadi masuk Islam. Jadi kalau Anda mengislamkan orang lain, Anda termasuk khairun nas. Kira-kira demikian yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Jadi orang yang terbaik itu tidak semuanya, tapi sebagiannya. Tapi sebagian yang mana? Adalah orang-orang yang berkontribusi memasukkan orang lain ke dalam Islam. Bagi Anda yang belum pernah memasukkan orang ke dalam Islam, Anda belum termasuk kepada khairun nas. Berdasarkan riwayat mauqufah dari Abu Hurairah ini. Tapi sayangnya penjelasan Ibnu Hajar sampai di situ saja. Kita tidak mengetahui misteri apa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah ketika dia membuat semacam statement ta'tu nabihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulul Islam. Kalau harfiahnya tadi kan jelas itu bahwa orang yang mengislamkan orang lain itu adalah orang yang terbaik atau umat yang terbaik, dan upaya untuk ke arah situ, upaya untuk orang masuk Islam itu adalah harus mengalungkan rantai di pundak atau di lehernya. Itu apa maksudnya ya? Kalau kita mencoba mengadakan semacam spekulasi atau pendapat ya, ini mungkin maksudnya adalah Abu Hurairah itu berpendapat bahwa manusia terbaik itu adalah orang yang berusaha mengislamkan orang lain sampai orang lain itu tidak berkutik, kira-kira begitu ya. Kan itu ibarat, itu adalah bahasa isyarat. Mungkin orang yang diislamkan itu tidak banyak membantah begitu. Dengan menuruti kita, dia mau masuk kepada Islam. Kalau kita memahami seperti ini, seolah-olah orang yang diislamkan itu orang yang dipaksa, kan begitu ya? Orang yang dipaksakan. Kalau kita baca secara harfiah ini, makna pernyataan dari ungkapan Abu Hurairah ini ketika menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi itu tadi kita sangat disayangkan Ibnu Hajar tidak menjelaskan sejauh itu, tidak menjelaskan bagaimana maksud daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ada perlu mengalungkan rantai itu. Apa maksudnya mengalungkan rantai kan? Kata-kata seperti itu kan kata-kata yang seolah-olah mengikat gitu, apa namanya itu dalam tanda petik memaksa orang lain untuk masuk kepada agama Islam. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya dijelaskan di dalam makalah dua ustazah kita ini, dan saya harapkan ke depannya supaya makalah ini diperbaiki, dan semuanya juga saya harapkan semua pemakalah yang sudah ada, yang sudah itu
memperbaiki makalahnya, merevisi makalahnya sesuai dengan masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain dan dari dosen pengampu, sehingga nanti insya Allah kita berupaya supaya karya Anda itu juga diapresiasi oleh junior-junior Anda nanti ke depannya. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Kira-kira suara saya bisa didengarkan atau terputus-putus atau hilang? Bisa jelas. Jelas ya? Ya, jadi mohon makalahnya itu disesuaikan dengan yang disampaikan tadi. Jadi bukan hadis-hadis tentang tafsir, tapi ayat-ayat tafsir di dalam kitab. Nggak apa-apa, Anda tetap harus di Sahih Bukhari, tidak apa-apa, tidak usah menjauh